Ada kista. Ada kista. Ada ya? kista. Dan aku jadi ngeblame diriku saat itu kan. Karena aku terlalu capek. Ngerasanya di luarnya aku sehat, tapi dalamnya ternyata Iya. dia nggak kuat. Sampai pas kita datang, nggak ada detak jantung itu kayak bener-bener speechless gitu. Pas di mobil baru ambiar nangis berdua. Allah kasih waktu pas banget nih, setahun udah puas pacaran. Ini yang kita tunggu-tunggu, tapi ternyata cuma dikasih kesempatan 2,5 bulan. Karena yang bikin aku down sebenarnya bukan pas kegugurannya, pas kista dan ovarium kiriku diangkat. Kiki Saputri. Ya, Berawal dari stand up komedi. Ya. Sekarang menjadi host di acara anaknya Pak Jokowi. Mau menjilat pejabat ya? Ya. Iya dong, biar jadi wakil wali kota. Teman saya, mantan. Tapi benar Ki, Kaisang Kiki untuk DKI. Boleh ya? Udahlah. Jangan marah, jangan marah. Ada orang roasting nyontek ya. Iya. Jawab dulu, bener nggak? DKI melangkah bersama kaki. Nggak, ini soalnya dia suka Kaisang. gimmick cuy. Jadi kadang-kadang gimmick-gimmicknya jadi beneran. Gue curiga ini gimmick-gimmick tapi jadi beneran. Kalau aku tuh penganut paham Pak Jokowi. Tes ombak aja dulu. Kalau netizen oke, gas. Asik. Kalau enggak, kita undur ya gitu. Biasanya kan gitu tuh. Susah nih ngobrol sama dia nih. Udah dilamar tapi belum? Oh, kalau partai ngelamar mah banyak. Betul. Tapi kan banyak yang nggak deal. Wah, lebih ke deal ya, bangke, bukan lebih ke idealis ya. Tapi banyak dilamar untuk itu. Kemarin kan nyalek itu karena aku suruh nyalonin, beberapa partai nyuruh. Lu? Iya. Tapi lu nggak berangkat? Enggak lah, ya aku masih di sini buktinya. Iya. Kalau aku udah berangkat mah aku udah di gedung DPR. Udah tinggal nunggu pelantikan ya guys ya. Ih, pede banget menang anjay. Tapi kan dia deket ya sama Marcel ya. Coba kan apa maksudnya Marcel kenapa berani melangkah? Berani melangkahnya aku juga belum ngobrol karena apa ya? Karena kebutuhan, apa karena rasa nggak enak gitu, atau emang dia udah jadi nggak bisa kemana-mana aja gitu. Feeling lu lebih kemana? Tiga-tiganya. Berarti yang gue sebut itu jawaban semua. Maaf ya Sel ya. Ya tapi lu setuju nggak kalau Marcel maju? Nggak sebagai sahabat deh. Sebagai wakil wali kota enggak. Enggak ya? Karena gini. Wah ini serius deh. Keren banget, Bang. Gila. Padahal gue kasih dia, pasti mau ngobrol receh nih gitu. Ini aku maaf sambil ini ya, Bang, sambil ngemut permen karet, maaf ya. Oh, gue pikir kawat gigi lu lumutan. Katanya minyak-minyak ya kawat gigi. Pagi lagi kurang ini jadinya harus ngemut-ngemut sesuatu. Oke, baik. Waduh, Suami udah kan lagi nikah nggak aja ada. tau ngemut lu ya. Iya, sikat. Gimana menurut lu? Soalnya gini, wali kota itu kan jabatan eksekutif. Jabatan eksekutif itu artinya beliau adalah orang yang akan menjadi pelaksana tugas. Pelaksana undang-undang. Kalau dia legislatif kayak caleg DPR, DPRD, dia misalnya merumuskan undang-undang, misalnya menyerap aspirasi. Nah menurut aku tuh kalau buat kapasitas Marcel, apalagi dia ditaruh di Tangsel, yang bukan wilayahnya dia. Dia nggak tahu tuh Tangsel tuh permasalahannya apa aja. Kecuali dia di Priok, di tempat lahirnya dia. Mungkin dia akan tahu gitu maksudku. Iya, masuk akal. Karena kan dia akan melaksanakan kan, ada apa masalah yang kurang baik dia akan menyelesaikan gitu. Tapi kalau dia kemarin jadi caleg, aku mungkin akan dukung. Karena kan gampang, tugasnya tidur doang. Tidur, bangun, rapat gitu. Jambu monyet, lu ngeliatin apa di bawah lu? Lu ngeliatin roknya Kiki lu ya? Gua pakai rok mini lu ya. Iya. Lu ngomong orang lihat muka dia begini ya. Nyari apa lu di bawah lu? Enggak. Tapi emang dia hobi banget pakai rok mini loh dari dulu loh. Biar gampang aja, Bang. Itu kan jawaban yang lu mau. Kalau aku kayak gitu. Jadi kayaknya terlalu berat tugas ini diemban sama Marcel gitu. Tanggung jawabnya besar. Tapi kan kita nggak boleh juga melihat sepele ya. Siapa tahu dia mampu kan. Ada nggak kemampuannya sebagai teman lu lihat? Itu dijawab sama Nikita Mirzani ya. Cari aman. Pasti akan mampu kalau Marcel udah misalnya dia udah bener-bener sebagai politisi itu udah
udah jalan bisa 3-4 tahun dia memang terjun di situ gitu. Tapi kan ini kan tiba-tiba kalau menurut aku seperti ujuk-ujuk jadinya gitu. Iya, jadi kurang bagus buat dia. Aku justru kasihan sama Marcelnya. Mungkin dia punya kapasitas yang lebih tapi mungkin waktunya belum tepat. Belum tepat ya? Iya. Saran lu buat Marcel apa? Ya kuat-kuatin mental aja lah Sel gitu. Sama kalau bisa dealnya yang bagus lah Sel. Karena ini kalau udah menyangkut ya karir dan segala macam kan ini tanggung jawab nanti dia kan. Kalau dia menang alhamdulillah. Iya. Tunjangan gede. Ya kan pasti gitu kan. Tapi kalau nggak kepilih. Iya sih gitu. beneran sih. Itu sih yang aku lebih kasihan. Tapi kasihan lo gue sama Marcel terakhir ngobrol di sini gue sedih loh. Terus dia sekarang malah masuk ke politik. Iya, tapi kasihan lo memang beneran. Lu sebagai teman kan pasti juga tahu lah cerita-ceritanya ya. Ya iyalah aku ya. Tapi kan aku nggak bisa berbuat apa-apa karena keputusan semuanya ada di Marcel kan. Benar, gitu. keputusan semua ada di Marcel. Bahkan waktu dia memutuskan untuk ini pun dia nggak ada ngomong sama aku juga ikutan kaget gitu. Aku ikut shock. Tapi kalau temen dekat ya dia nggak pernah cerita-cerita ya? Nggak terlalu dekat juga sih, sekarang dia lebih dekatnya ke Aan Story. Six shock. Udah lah, kita ngobrol yang lain. Gue mau bahas kontroversi lo lah. Jadi semenjak terakhir lo kesini kan nggak ada niatan bikin kontroversi, itu kan ceritanya. Hah? Itu yang waktu kita pertama podcast, dulu. Terus kemudian kan tidak sengaja, maaf ya. Ini gue minta maaf langsung depan lu, gue nggak ada tujuan ke sana. Aku juga nggak ada tujuan ke sana sebenarnya. Emang cuma cerita doang kan. Sudahlah, sudah berlalu. Tapi netizennya kan FBI ya. Iya, fans berat Inul. Iya. Cuma gue menangkap Kiki ini banyak banget juga naik tuh dari segi-segi kontroversi loh. Kan karena nama panjang aku Kiki Viral Saputri. Kemarin tuh juga lu berani banget tuh. Itu yang gue komen di Instagram lo itu kan. Tahu tuh. Jadi orang nyuruh gue kemari. Kan gara-gara itu gue kesini jadinya. Lu kemarin ke istana bahas itu ya? Iya, aku ketemu Pak Muldoko, kepala staf presiden. Bahas apa? Tapera? Iya, langsung aku tanya dia. Karena kan kepala staf presiden kan tugasnya adalah mendampingi keputusan-keputusan strategis terhadap presiden. Jadi kalau presiden punya kebijakan apa, biasanya kepala staf tuh pasti akan mempertimbangkan lu kan, makanya aku tanya. Iya. Nah jadi maksudnya kan emang berangkat banyak keresahan masyarakat juga yang apa ya soal tapera lah, orang juga dipotong-potong gajinya, gaji aja belum seberapa, belum bisa buat makan, dipotong lagi buat beli rumah. Oh iya. Mana itu punya ini nggak perusahaan? Ada sih PT. Dia PT kan. PT. Nah kalau misalnya punya PT berarti nanti akan 3% karena akan harus menanggung biaya-biaya karyawan. Gue kurang paham jolim itu ya. Iya. Ya intinya mereka aja udah nyusahin kan, udah digaji kan udah nyusahin nih rakyatnya ya kan. Anak buah gue nggak nyusahin. Nggak nyusahin mereka. Cuma pengen gue usir sih. Iya. Maksudnya gini, kalau mungkin buat kita, ya kita juga pada keberatan sebenarnya kan. Itu kan katanya gini, itu kan tabungan perumahan rakyat. Lah kalau nabung mah nggak usah diurusin, nggak usah disuruh, nabung sendiri aja lah. Mesti disetujui sama Pak Presiden nggak? Iya dong, karena kan dari Presiden itu keluarnya kemarin, makanya rame. Terus sekarang udah ditandatangan, oke. Aku kurang tahu tuh bagaimana secara teknis, tapi katanya diundur. Nah, tapi selama diundur ini akan diperbaiki nggak nih sistematisnya? Karena banyak masyarakat yang nggak percaya sama pemerintah, pengelolaan uang-uang rakyat ke negara, nanti ujungnya dikorupsi. Aduh. Nah itu yang jadinya kita jadi timbul apa ya, ketidakpercayaan. Paham. Kita dipakai buat nyawer biduan. Iya. Buat nyunat anaknya, cucunya. Siapa tuh gitu ya? Ada Menteri Pertanian kemarin. Oh, saya kurang tahu ya. Iya. Deketin dong, nanti biar TikToknya berdua. Nggak mau ya. Tapi kan sekarang banyak uangnya Ki ya. Banyak uang mah. Iya. Sisa kemarin juga masih ada. Oh, sombong. Sisa ngebuzzer kata orang sisa ngebuzzer katanya. Iya, sisa endorse ya. Jadi kan sekarang kan pasti lu punya kesempatan nih untuk bisa, maksudnya menghambur-hamburkan uang. Lu ngerti kan maksudnya? Ngerti. Jadi ngapain gue jadi orang mendang-mending ibaratnya kan sekarang kan. Lu sekarang kan udah bisa, ya udah sikat aja, beli mobil apa segala macem gitu-gitu kan. Nggak bisa tuh Om. Lu nggak ke sana? Aku termasuk yang kayaknya banyak netizen juga. Gue liat tas lu belum Hermes sih. Jadi iya, tasnya segini. Kokas punya kayaknya. Iya. Kayaknya aku masih mewakili kaum netizen mendang-mending juga. Iya. Kayak tadi nih contoh misalnya. Bukan sombong atau bagaimana kan. Aku datang ke sini maksudnya bisa aja aku tinggal pilih mobil. Iya, yang mewah gitu. Untuk pamer juga. Ya kayak suamiku punya Alphard gitu kan. Tapi itu kan tadi lu datang ke sini pakai mobil manajer lo susuk gitu. Emang gak apa-apa seperti mari? Nggak apa-apa. Ya menurut gua ya. Iya. Kalau gua bukan artis mah gua mending pakai Suzuki.
Oh, sombong ya? Bukan, maksudnya kan ini kalau kita ngomong real nih. Iya. Yeah. Maksudnya kayak aku sering banget kalau kita datang kayak ke tempat yang jauh. Yang emang kiranya bakal macet banget nih. Yeah. Jakarta Barat ya rumah Anda ya. Sandraan kesono dikit tuh. Iya. Masya Allah tabarakallah, daripada aku pakai mobil yang mahal, bensinnya juga mahal. Iya. Ya mending pakai itu tadi mobil manajerku aja. Oh, jadi kayak ada value for money-nya gitu. Apaan ya? itu, Bang? Apa ya bahasa Inggris? Value nilai. Value nilai. For untuk money uang. Nilai untuk bukan, nggak gitu bahasa Inggris. Enggak, value for money. Terjangkau. Worth it. Jadi kita menilai-nilai uang kita mendingan buat apa daripada. Iya, jadi kan era sekarang ini kan banyak kan orang tuh kalau memakai uangnya tuh kadang-kadang dia nggak mikir untuk kebutuhan. Iya, kalau gue masih mikir. Iya. Bu, hari ini pakai mobil apa, Bu? Yang apart? Yang ini apa yang anu? Kagak usah, udah pakai mobil aja yang Suzuki. Kata gua. Anjir kan. Tapi hebat ya. Gue pikir dia udah pakai bodyguard ke sini. Iya. Enggak, serius loh. Gua tuh udah mikir lu udah pakai 4Rider, pakai bodyguard, tapi lu masih sesimpel itu ya. Aku orangnya perfeksionis soalnya. Kalau di tim misalnya gitu ya, aku ada tim yang ngebantu aku misalnya penulisan materi. Karena sekarang kan lu kan job banyak ya. Otak udah gak bisa kerja sendiri nih. Ya kan kayak Bang Denso kan juga punya tim kan. Lu gak usah kasih tahu job lu banyak. Lu putihan sekarang. Tapi mungkin pemirsa nggak tahu aku dulu kayak apa. Ini dia dulu aku. Jadi tantan aja editor. Berarti ada perbandingan ya. Editor ya. Kasih lihat editor. Iya. Lanjut. Jadi memang kalau misalnya kayak aku punya tim gitu yang bantu aku, misalnya yang buat bantu di lapor Pak. Jadi kita brainstorming bareng kalau aku roasting pejabat karena udah nggak dengan waktu yang berdekatan. Jadi misalnya kan ada observasi, aku dibantuin cari observasi materinya ini, nanti aku yang ini jangan, ini oke. Terus gimana kita punch-nya, ngebedahnya kira-kira enaknya kemana. Nanti tuh aku balik ke aku semua yang nyusun dari awal sampai akhir. Itu balik ke aku lagi. Ya ujung-ujungnya tetap dikontrol sama lu juga nih. Betul. Kalau memang nggak sesuai sama tes lu pasti rubah. Nggak bakal dipakai. Oh, berarti lu tahu nih semua materi yang mau keluar ya? Tahu dong. Kan tanggung jawabnya di aku tetap, karena kan apa ya, kepuasan klien kan tanggung jawab aku. Ya kan, klien puas, dia kayak LC aku lemas. Ya? Gini nih kalau LC jadi stand up comedy. Ya kan, ke bawah ya kan. Oke, kita bahas dulu tentang kontroversi Pak Ganjar Pranowo ya. Ya Mas. Apakah itu alasan Kiki ke Prabowo? Sakit kan? Ini acara apa sih, lapor Pak ya? Sakit aja. Anda sudah tidak muda lagi. Iya gimana? Dia mah suka gitu narik yang udah lama atau diviral-viralin lagi. Gue dipotong-potong, kasih musik sedih sama slow-mo. Kesel banget nih Pia kerjaan lu tuh. Sama lagu ya? Iya. Coba kau cerita dulu, itu ceritanya gimana? Kan lu nge-roasting Wak ya? Materi kan dari lu ya? Iya. Udah disetujuin kon? Saya kan dari awal tuh udah bilang, do and don't-nya tuh apa? Apa yang materi tidak boleh dibahas dan yang boleh gitu kan. Udah, ini yang nggak boleh ya Kak Kiki, gitu kan. Dan ada memang yang pejabat yang minta semua materinya diliatin. Ada yang cuma minta inti-intinya aja gitu. Nah, terus, yang Pak Ganjar cuma intinya aja. Iya, gitu kan. Yang penting nggak dibahas yang itu gitu. Ya udah, pas ketemu pun aku udah izin sama beliau. Pak, nanti izin ya Pak ya. Gitu. Terus ya aman, roasting. Tahu-tahu pas hari H mau tayang, produserku bilang, "Ki bentar ya Ki ya, ini agak alot nih. Ini mau di-cut yang ini. Lah, kok di-cut Bu? Aku bilang gitu kan. Itu mah sayang dong, materi saya hilang semua ntar gitu kan. Iya, soalnya dari kita masih nego-nego sama timnya Pak Ganjar waktu itu. Bukan Pak Ganjarnya mungkin. Ya nggak tahu, timnya kan. Pasti kan nggak mungkin Pak Ganjar ngubungin produser Trans 7 ngapain ya. Pasti kan ada timnya dong. Nah, Pak Ganjar kan di samping tuh. Lu jangan. Jadi kayak terus itu udah mau tayang kan setengah 10 malam ya, lapor Pak ya. Dari jam 7 malam tuh masih meeting sama timnya gitu bahwa jadi kan aku kalau nggak salah ada 8 beat yang aku bawain waktu itu. Waktu aku roasting. Terus ini mau dibuang ya Ki. Awalnya aku masih 2, pasti oke lah. 2 beat dibuang gitu ya. Udah oke nggak apa-apa. Tiba-tiba pas bilang, "Ki, sorry banget nih Ki, timnya minta ini." Lah Bu, tinggal 3. Oh, dari 8 jadi 3 doang. Opening doang sama closing. Oh, enggak, yang 5-nya hilang, yang intinya hilang. Aku bilang, "Lah Bu, mendingan gak usah ditayangin." Emang isinya apa sih?
Coba saya jadi. Masih ingat gak lo? Masih. Kan dia dipotong. Enggak, tadi dulu. Enggak, gua densu. Aku jelasin dulu. Iya. Viral lu. Aku jelasin dulu. Jadi pas udah tayang tuh kan tinggal jadi dia tinggal dikit banget tuh. Aku lupa jadinya berapa fix, aku bilang, "Bu kok kayak gitu kan, kalau misalnya gitu kenapa dari awal mau di roasting?" Pas udah itu tayang aja, pas aku nonton beneran dipotong, aku nge-tweet. Iya, gara-gara lu nge-tweet orang jadi pada tahu. Karena aku soalnya gini, waktu aku roasting Pak Anies Baswedan, itu kan pedes banget. Iya. Pak Erick Thohir aku juga pedes banget. Masa tiba-tiba Pak Ganjar cuman opening sama closing? Iya, paham, gua paham. Yang akan jadi bumerangnya kan balik ke aku nanti kan. Kok Kiki nggak profesional? Cuma kan orang nggak tahu kalau lu nggak nge-tweet. Nggak tahu, karena di komen YouTube lapor Pak, kok nggak sepedes Pak Anies? Oh, lu jadi dipertanyakan. Iya dong. Kesannya lu jadi berpihak. Arah tendensinya ke situ. Yes. Mending kau dibayar. Iya. Kok abang kan tahu aku sekali roasting bayarannya berapa? 750 rupiah. Dan suka ngurang-ngurangin. Iya. Paham. Kalau misalnya nih aku job of air diundang sama kementerian gitu kan, misalnya kayak BUMN, ada materi request roasting aku kasih terus mereka nggak mau, itu aku nggak masalah karena aku dibayar mahal. Oke, paham. Dan ini kan acara-acara mereka, aku berpihak. Kalau ini kan mereka datang ke lapor Pak, which is itu rumah aku, gitu kan, terus mereka mau di roasting, berarti kan harus ikutin aturan aku. Iya, karena aku nggak dibayar, karena aku pengen berpihak netral kan, maksudnya aku memang ibaratnya di situ menjadi wakil yang menyuarakan lah. Aku juga sudah izin, sudah apa yang tidak boleh, maksudnya masih sopan banget loh, nggak serta-merta semau-mau aku juga gitu. Dan tiba-tiba itu dipotong, ditayangkan, merugikan aku, ya pasti aku bersuara. Berarti yang pertama lu takutnya nanti orang menduga bahwa lu tuh lebih pro ke sini, tapi iya, gitu itu kan mau pilpres kan. Aku kan malas digoreng. Keresahan sementara kan belum deal waktu itu sama Pak Ganjar kan. Iya, jadi keresahan satu itu ya. Ibaratnya gini, kalau di lapor Pak itu memang wadah, ibaratnya gini, kalau emang pejabat berani main ke lapor Pak, berarti mereka siap konsekuensi roastingnya adalah benar-benar emang keresahan. Iya. Gitu. Dan diomongin di awal. Jangan sampai udah diomongin di awal tiba-tiba ada perubahan gitu. Kalau emang enggak, mendingan nggak usah roasting sekalian, nggak apa-apa banget. Paham. Gitu loh. Jadi aku juga nggak capek bikin materi. Gitu. Karena orang kan bilang, ya udah sih Ki, lu kalau dibayar ini terima aja kalau emang permintaan potong. Ada komentar begitu. Iya, makanya aku juga klarifikasi. Nggak ada Rp1 pun masuk. maksudnya itu. Tak ada Rp1. Kalau ada yang masuk, ku hapus tweetnya. Gak apa-apa. Misalnya aku disuruh ngejilat-jilat pun aku ayo. Nah, sekarang pas lu nge-tweet gitu dari pihak lapor Pak ya? Iya. Ngomongin lu nggak? Maksudnya takut kan? Ki, jangan kayak gini. Kalau produser aku mah ya itu ibaratnya udah di hak aku. Karena dia pun ikut kecewa juga kan. Dia juga ngerasa gak enak sama aku. Produser aku tuh kayak, kasian Kiki udah bikin materi capek, ngafalin. Iya, paham. Gitu segala macam kan. Ya itu udah menjadi hak Kiki. Tapi memang ada juga pihak yang, udah Kiki stop aja lah. Iya, gitu. pasti kan. Ya, tapi nggak bodo amat, aku mah gas aja. Iya, cuma Ki, gue juga kadang-kadang takut ya. Maksudnya kan lu karir lagi bagus ya Ki ya. Dan kemudian ada kontroversi kayak begini kan, itu kan bisa mempengaruhi. Lu sadar nggak hal kayak gitu? Tapi aku selama yang aku suarakan kebenaran, aku mah nggak takut kok. Paham sih Ki. Iya, jadi aku cuma kita yang sayang sama lu was-was Ki. Iya. Aku percaya orang tahu kapasitasku, orang tahu kredibilitasku kayak apa. Jadi aku kalau apa yang aku suarakan, apa yang aku ungkapkan, pasti udah aku pertimbangkan, pasti aku tahu yang aku bicarakan bukan sebuah kebohongan. Gitu. Iya. Tapi setelah itu ini nggak? Ada dihubungi dari timnya Pak Ganjar? Ada itu yang ngasih tahu bahwa Pak Ganjar pun nggak tahu kalau itu dipotong, ternyata dari timnya beliau yang nah gitu. Iya, gue dengernya begitu. Ya, aku bilang kayak, oh ya makanya aku juga kaget kok kalau sama Pak Ganjar pasti udah pernah ketemu aku berapa kali, pasti beliau pun udah tahu cara main aku begini gitu. Pasti ini yang ketakutan kayaknya timnya menjaga nama baik beliau, tapi tanpa sadar jadinya malah kasih ke Pak Ganjar karena aku sebel. Bisa jadi miskomunikasi juga kan ya, antara Pak Ganjar, timnya sama dengan kalian. Gitu. Jadi lu pendukung nomor berapa? Kemarin aku 2. 2 ya? 2. Oke, itu 2 lu mendukung karena ada Kaisang atau? Enggak, karena ada Pak Prabowo. Karena aku suka Pak Prabowo. Oh, lu suka Pak Prabowo? Karena aku pengen jadi istri Menteri Pertahanan waktu itu. Oke. Kan beliau jomblo, boleh dong. Waktu aku jomblo kan.
Boleh dong. Aku memang mengagumi. Lu jomblo waktu itu? Waktu kan aku jomblo. Pak Prabowo juga jomblo. Soalnya kesini waktu itu udah ada seseorang ya. Putus habis itu. Iya, nanti kita bahas ya. Gak usah. Jomblo iya, gak usah iya. Soalnya beda manajer nih. Iya. Lanjut Prabowo. Kalau aku emang suka Pak Prabowo. Dari maksudnya kagum sama sosok beliau gitu. Iya. Yang bikin aku tambah kagum waktu aku nganterin undangan pernikahan ke kantor beliau. Iya, karena aku nganter ke Pak Anies, ke Pak Ganjar. Terus banyak pejabat waktu gue datang, buset deh. Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir. Itu kan jatuhnya memang kayak lagi ini ya, rapat paripurna kan waktu itu. Sengaja lu kumpulin ya? Iya. Bu Susi Pujiastuti kan datang. Lengkap banyak gitu. Pak Dasko semua datang. Kayak artis besar cuy waktu dia nikah cuy. Sumpah gue nggak bohong. Sampai teman-teman komikanya ngemper di lantai. Udah nggak ada harga diri, Wak. Nggak ada harga diri. Ada tuh yang gemuk-gemuk tuh siapa ya? Iman ya? Ilham. Udah jual gorengan Wak di depan Wak. Udah dikit. Ham, lu bukan tuh kayak Kiki. Iya bang, gue udah nggak dianggap nih bang. Jual gorengan Wak di depan. Udah ngegeser sama pas pampres soalnya. Iya, lanjut. Jadi kalau aku memang dari awal masuk ke Pak Prabowo. Dari mana-manapun kalau lihat podcast pasti selalu ditanya, "Ki mau jadi apa?" Instrumentan. Karena aku memang kagum sama sosok beliau. Ya. Apa yang lo kagum dari Prabowo? Ini jujur ini nggak pernah aku buka di manapun. Ya, dari Pak Prabowo. Eksklusif. Hanya di Curhat Bang. Jadi kan emang cuma kalau keluargaku dari 2019 ya kalau nggak salah ya. Gue dukung Pak Prabowo kan. Oh emang pendukungnya Pak Prabowo. Terus waktu belum pernah ketemu beliau kan secara langsung. Iya. Pas mau nganter undangan ke sana dan dari semua pejabat yang aku antar undangan itu cuma Pak Prabowo yang menurut aku ya, perasaan aku ngeliat beliau tuh gila, sosok jenderalnya tuh nggak luntur gitu. Oh karismanya. Karismanya tuh kayak aku tuh ngeliat dia mau nangis ketika sih Bang, kayak mungkin kalau orang dulu mungkin ngelihat siapa kali sosok ini kali ya. Jenderal Sudirman bisa atau jadi siapa gitu ya, figurnya gitu ya. Iya, jadi kayak terus cara dia ngomong, cara dia menyambut aku tuh kayak bener-bener oh ya. Dia nyambut lu langsung? Nyambut langsung. Oke. Nyambut langsung. Jadi sumpah Bang ngomong ini pengen nangis terus kayak ya either semua orang bilang apa tentang beliau. Percaya atau enggak sebelum aku akhirnya deklarasi kan aku memang aku melihat debat dulu nih. Debat dulu Pak Anies, Pak Ganjar semua kan nawarin ya. Gitu, semua kan nawarin tuh. Mau jadi tim ses yang mana nih? Oke. Nanti dulu ya, aku mau lihat dulu debat. Aku bilang gitu. Memang aku suka sama Pak Prabowo dan aku waktu itu protes. Aku Mas Gibran. Aku salah satu orang yang awalnya protes. Oh, lu juga ikut protes malahan juga. Walaupun lu suka Pak Prabowo. Iya, karena tuh kan masih ada Pak Prabowo atau Pak Ete atau gitu-gitu kan, Mas Gibran. Paham. Jadi aku waktu itu sampai ngobrol ke banyak orang tentang kenapa harus tuh tentang isu ini. Bener nggak nih Pak Prabowo begini-gini? Oh iya, karena isu banyak keluar. Iya, jadi aku cari tahu semua. Ke semua dan itu kan nggak aku record. Semuanya aku ajak ngobrol. Kenapa? Menikah sama menantu hakim nih. Bukan. Mainannya serem, pengacara, politisi, ya kan? Sampai aku benar-benar memutuskan untuk aku declare bahwa ya udah, gue emang dukung Pak Prabowo. Karena apa? Ya semuanya ada alasannya ternyata Bang. Semuanya apa yang orang khawatirkan nggak bisa Bang. Terlalu. Dan memang banyak keputusan-keputusan politis yang memang harus diambil. Dan terbukti kan akhirnya gini. Aku bilang sama manajerku, kalau gue mau nyari aman, kalau mau nama gue baik-baik aja, gue dukung 01. Oh. Maksudnya aku ada di barisan tim sukses 01. Iya, ini kita ngomongin realitas ya. Bener, jujur. Karena maksudnya ya Pak Anies gak ada hal yang isu berat yang diemban sama beliau gitu ya. Ya paling kan bebannya cuma dicak imin ya, gitu kan. Kan maksudnya gue nggak berani ngomong, kemarin dikasih shawl gue. Aku juga sayang sama Cak Imin. Iya, gue juga kita sayang. Kan teman seukuran. Tapi dia orang berani loh. Sumpah lu tuh berani banget loh. Ya, karena aku memang hubungan baik sama semuanya sebenarnya. Tapi kan orang yang menggoreng jadi seolah-olah aku kayak bagaimana ke Pak Anies, bagaimana ke Pak Ganjar. Padahal kita semua baik-baik aja. Karena nggak ada orang dengan figur kayak lu yang berani untuk ngelakuin approach kayak lu. Lu ngerti gak maksudnya kan? Alhamdulillah ya dapat rezeki bonus segala macam. Itu yang membuat kita berpikir lu pasti punya backingan. Allah Subhanahu Wa Taala. Asik. Ini dia deh. Yoi.
Berarti gitu, Pak Prabowo ya. Iya, jadi walaupun tak setuju dengan Gibran masuk. Ke Mas Kaisang. Oke. Oh, lu ngomong ke Mas Kaisang. Waktu awal pertama itu keberatan kan ada program bareng. Iya, aku banyak ngobrol sama Mas Kaisang dan tahu semua, aku juga ngobrol sama banyak orang. Kenapa harus Mas Gibran? Kenapa? Dan dapat oh iya sih gitu. Apa dong buat kita ya apa ya sih? Record lah. Oh, record tuh. Nggak bisa. Ntar kalian rasakan sendiri manfaatnya kenapa Mas Gibran. Oke. Kita tampung sampai di situ ya. Iya, kenapa harus Mas Gibran biar Mas Kaisang maju lagi? Gue mau nanya dong, ini keluar konteks dikit. Itu kan ada dinasti apa sih namanya? Dinasti politik ya? Lu setuju nggak itu ada memang? Nah kalau aku setuju, aku nggak bakal protes. Pas bapaknya masih punya jabatan ya kita bisa sebut dinasti politik. Bahkan aku kan punya podcast sama Mas Kaisang kan, PDP. Aku kan podcast depan pintu. Aku bilang sama datang di PDP, podcast dinasti politik gitu. Begini depan orangnya. Lu pernah nanya nggak sama Mas Kaisang? Mas Kaisang, lu dinasti politik nggak? Apa? Sering aku mah. Lu tanya gitu? Iya. Gimana Mas rasanya jadi dinasti politik? Oh gitu, iya, lu ngomong gitu. Iya. Terus dia jawab. Makanya nonton nih, ada YouTube-nya. Tapi dia nggak baper gitu-gitu? Enggak. Oh enak-enak aja. Makanya aku, ya ibaratnya, menurut aku, salah satu yang aku senangi dari beliau-beliau gitu ya, termasuk Pak Anies loh. Beliau tuh, mereka tuh orang yang sangat welcome gitu. Jadi nggak baper gitu. Ya berarti paling penjelasannya kan di belakang kamera. Iya. Tapi aku nggak pernah dilarang sama Mas Kaisang, dilarang untuk gak boleh bahas ini, gak boleh. Sikat aja Ki. Aman ya? Iya, karena menurut dia, menurut Mas Kaisang, ibaratnya perwakilan mulut netizen itu ada di lu. Sekarang. Iya, dan lu bisa nyampein itu kan ke gue. Ya mungkin bisa jadi, meskipun dia ketawa-tawa, mungkin hati dia teriris kan kayak. Iya. Gitu, jadi. Cuma lu ngerasa apa yang lu kerjakan sekarang ini udah mulai kayak ada deg-degannya, mengkhawatirkan. Lu kan udah married kan ya? Jadi kan pasti banyak hal baru yang sekarang lu jalanin. Suami bisa nggak setuju. Iya, yang lebih worry suami aku sih. Iya. Katanya ribut mulu ya? Nggak ada ya. Cukup sampai ribut aja, nggak harus ada mulunya. Ini melon Jawa yang bilang tadi nih. Ini di luar konteks, ini urusan gue pribadi. Kenapa lu bisa nikah sama dia cuy? Gimana ceritanya? Katanya lu ketemu di Bumble ya? Iya, aplikasi dating. Apa? Bumble dating. Jangan sebut merek, kan ini kan nggak ada sponsornya. Nggak apa-apa. Iya, lu ketemu di situ. Emang lu kan suka main itu dari dulu? Ya kan kemarin sebelumnya gue di Tinder. Yang kemarin kesini. Iya. Aku udah hopeless Om. Gimana ceritanya, Karena menurut aku di circle aku sekarang kan di entertain. Kalau stand up comedy kita udah tahu semua ya Kapia ya. Jadi aku main aplikasi lagi tapi beda aplikasi sama yang sebelumnya, sama mantan aku sebelumnya. Iya. Nah, alhamdulillahnya aku maininnya pas di Lapor Pak. Oh, lu lagi Lapor Pak kan wilayah Tendean, Gatot Subroto. Iya. Dapatlah suami aku anak Gatot Subroto. Match nih. Kan banyak yang match ya? Banyak yang match. Dia cowok ketiga yang aku temui. Lu nggak khawatir ya main-main begitu ya? Tahu-tahu itu orang nggak beres loh. Makanya kita dari Instagram. Karena orang kelihatan profilnya kayak dia alay nggak. Oh, lu cek dulu. Dia hombre nggak. Gitu kan. Karena kan pernah aku pengalaman kan. Emang itu gak pernah sih? Karena aku udah cerita di sini. Oh iya, lupa lagi. Iya. Terus akhirnya aku, ya udah. Nah, pas aku lihat suamiku, pas aku lihat di Instagram suamiku, aduh, kan aku lihat tuh, aku scroll kan, ya terlalu kaya dia nih. Oh, orang berada. Soalnya fotonya kayak ada foto padang rumput tapi di Belanda. Oh iya. Bunga gitu kan, tapi di Perancis gitu loh. Jadi nggak bisa nih, nggak bakal masuk sama orang Bekasi. Iya. Apa jenjang ini perekonomian? Iya. Dia udah umroh sendiri gitu loh, kayak kehidupan apa ini gitu. Kayak nggak relate. Iya, yang lu jalanin sekarang ya. Tekan dulu. Udah main apa ini? Enak ya. Aduh, bisa aja semut pargoy. Biasanya curhat dong, nangis-nangis loh. Kan ini doang ketawa dia. Gak ada acara nangis-nangis hari ini. Ya udah, jadi pada saat aku lihat Instagram kan ini nih, move ke Instagram. Nah, dia tuh aku geser paling terakhir karena aku insecure. Iya, karena ini mah nggak bakal lah gitu. Ya udah, aku ketemu yang lain satu dulu. Ketemu yang satu jalan sebulan. Oh, lu jalan dulu. Jalan dulu sebulan. Mamaku kurang setuju waktu itu. Kenapa? Rahasia. Oke, rahasia.
Pindah sama yang kedua. Nah yang kedua nih di chat oke. Pas ketemu cuman kayak tiba-tiba baru pertama kali ketemu pas langsung, Ki aku kayaknya suka deh sama kamu. Kecepetan nih. Baru deh abis itu udah 1,5 bulan dari aku match sama si Hairi suami aku dari Februari. Bulan April dia kan selalu nge-reply story. Tapi aku nggak pernah aku gubris, aku jawabnya seminggu sekali. Sok cantik Luna Maya kali gue ya. Ki makan yuk. Oh iya, yang ini belum aku temuin nih. Dia kan backgroundnya kan hukum. Jadi kataku kayaknya aman nih kalau punya temen orang hukum. Waktu itu cuma sampai teman aja. Ya udah ketemulah waktu itu. Ngobrol-ngobrol. Pas aku mikir gini, ini pasti anak Jaksel. Orang kaya ini pasti topinya Gucci, baju Balenciaga nih kataku gitu kan. Gayanya pasti enggak nih. Gayanya uya-kuya banget nih pasti nih ya kan. Enggak deh, enggak. Maksudnya branded semua. Masa ketemu lu tidur kan? Tidur kan enggak gitu dong. Tiba-tiba ketemu Kiki tidur. Terlalu high class gitu. Iya. Terus. Ternyata enggak gitu anaknya, Om. Anaknya kayak gitu ya? Iya, ternyata sangat sederhana. Ngobrol pun enggak pakai which is. Kaget lo. Iya, maksudnya bukan kayak oke nih, enak diajak berteman gitu kan. Terus kayak ngobrol-ngobrol segala macem. Nah itu udah kejadian waktu itu Om. Udah ngobrol 3 jam. Mau pulang kan, terus kayak aku izin ke toilet dulu ya sebelum pulang kan. Toilet, aku manggil waitersnya. Mas minta bill. Terus kata waitersnya, oh udah di close mbak sama masnya. Aku nangis di situ. Kenapa? Oh generasi jadi perempuan. Wah ngerti lagi gua anjir. Serius lu Ki? Demi Allah aku nangis. Dia bilang, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ki, lu gak pernah di-treat kayak gitu? Enggak pernah sebelumnya kan? Lu gak kenal gua sih Ki. Iya sih, kalau sama Bang Densu pasti dibayarin. Tapi kan dipakai dulu bukan? Dipakai mobilnya. Ya inilah. Pegati oli nih. Bersama Suzuki. Iya. Lanjut. Oh berarti lu nggak pernah ya di hidup lu ya, kasihan anak ini memang. Gue ngerti. Sering dimanfaatkan juga. Lucu lagi ini kejadian pertama ini di date pertama. Pas keluar kan, Ki nanti pulang sama siapa? Oh nggak apa-apa nanti aku naik online aja kataku gitu kan. Oh lu nggak bawa mobil? Kagak, kan dibawa mantanku. Panjang kisah. Oh iya udah. Kita nggak gibah ke sana. Nggak, terus habis kayak gitu kan, ayo kantin pulang aja. Nggak usah. Aku bilang gitu kan, aku biasa ketemu yang dua tuh kayak split bill nggak ada masalah. Aku pulang sendiri juga ketemu pulang masing-masing nggak ada masalah. Iya, lu udah biasa begitu. Iya, terus dia bilang, enggak, aku kalau sama mamaku nggak boleh kalau ketemu sama cewek harus aku ajarin sampai depan rumah. Dia ketemu sama orang tua. Ya, gitu kan. Tuh. Udah banget kan. Gua antar sampai ke depan hotel. Lanjut. Nah, terus dia bilang, nggak apa-apa, aku anterin aja. Dia bilang gitu. Itu aku ketemunya di Cikini, Om. Nggak ada parkiran di situ, makanya aku naik online. Iya. Nggak ada parkiran. Terus dia bilang, nggak apa-apa, aku anterin aja gitu. Emang nggak ngerepotin, nggak apa-apa. Aku bawa driver kok. Gue hari Sabtu, kok orang kantoran, mungkin kalau driver kantor masih oke lah weekdays ya. Kok dia bawa driver? Aku masih nggak dia punya driver sendiri. Aku masih ingatnya driver kantor. Tapi kan lu pasti tahu orang kaya pasti punya driver sendiri. Aku nggak pernah ketemu yang kayak begitu-gitu Om Sonya. Jadi demi Allah nggak pernah kebayang sampai ke sono. Bukan nggak pernah ketemu, yang gitu-gitu biasanya nggak mau keluar. Iya benar sih. Benar juga. Benar nggak pernah ketemu sama. Yang begini-begini dia biasanya datang ya. Nih bisanya sampai sekarang masih tinggal nih. Terus ada nunggu kan di pinggir jalan tuh, ya kan? Oh lu nunggu tuh? Iya kan sama dia tuh kan, nunggu drivernya kan dipanggil tuh. Mas kita udah selesai ya mas ya gitu. Nah kan, rumah aku kan di Bekasi, di Pondok Gede. Jauh. Itu kan kita ketemu di Cikini. Jauh. Rumah dia di Gatsu. Dia datang gue ke Pondok Gede. Tahu jauh. Tapi dia nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Ya udah. Nunggu kan di pinggir jalan nih. Nah, ini kali gue maju. Bukan, Innova lewat. Kok bukan sih kata gue. Ini kali nih. Suzuki lewat, bukan kata dia. Kok bukan sih kata gue. Ayo Ki, Alphard berhenti. Kaki gue geter. Hah? Alphard, mobil Raffi Ahmad nih kata gue. Kalau tuh gue belum punya Alphard. Sampai sekarang belum punya sih. Pas ini Alphard nih. Gue selama dalam gue mikir gini. Waduh kata gue.
gimana nih nanti ngomong sama dia ya? Masa lu begitu sih, Ki? Demi Allah, masalahnya mobil tuh nggak bakal bisa masuk ke gang gua. Ki, kan lu udah gaul sama artis ya? Kok kayak apa ya, very humble tapi gitu? Tapi nggak pernah, aku kan nggak pernah naik apart. Masa lu nggak pernah? Kagak pernah. Terus kayak, ada aku bilang, Hairi, aku nggak jadi pulang ke rumah temanku aja yang di Cepete. Oh, karena nggak muat. Nggak masuk gang. Yang rumah lu yang itu ya? Iya. Yang lu beli masih kosongan dulu yang kita bahas. Iya, dia beli rumah, isinya tangga doang kan. Semua tangga. Rumah nggak ada perabotan, tangga semua. Iya, lanjut. Ya udah, jadi kayak aku, kenapa? Nggak apa-apa, aku ke rumah temanku aja nginep. Karena gara-gara gue malu. Iya. Rumahnya nggak bakal bisa masuk gang, itu pada terlecet sama supir-supirnya itu, ntar kasihan. Iya, aduh kasihan. Ya udah, terus aku mikir gini, kayaknya mah terserah deh kalau dia mau temenan sama gue, ya ayo, enggak ya udahlah. Jadi lu beneran ke rumah temen lo? Iya. Aduh, aku nginep di Cipete jadinya. Gue sedih aja. Iya, oke. Karena maksudnya, ya aku gimana ya? Menurut aku dia terlalu tinggi lah buat aku. Terus kataku pas itu, kalau dia mau ngechat gue lagi juga, udah enggak juga dia ilfil sama gue. Emang gue begini adanya deh, kata gue. Lu malah minder ya? Iya. Akhirnya dia ngechat aku lagi, ngajak, ya Ki makasih hari ini, kapan kita jalan lagi? Kok doyan, kata gue gitu. Tuh, padahal belum ngapa-ngapain tuh ya? Enggak sama sekali. Belum tahu dia kenyataannya. Lu kalau dicupang Kiki lu, sini nih, sampai ke sini nih. Herpes. lanjut. Ya udah, dari situ dia ketemu jalan-jalan lagi. Ya udah, akhirnya jadian dan nggak nyangkanya lah ketika 3 bulan pacaran dia langsung ngomong ke aku udah ngomong sama mamaku. Itu cepet banget soalnya. Iya, baru 3 bulan pacaran, ngomong apa? Aku mau ngelamar kamu. Wah, gokil nih. Dukun gue manjur juga nih kali ini. Ya udah 3 bulan dilamar, justru pernikahan 7 bulan nikah. Oh, tapi maksudnya ada surprise ngelamar atau nggak ada? Ada. Dia ada propose juga ada. Terus lu nggak, maksudnya lu kok mau? Itu baru berapa bulan lu? Ya nggak mungkin nggak mau dong, Om. Iya ngerti sih kalau Pak perihal yang itu. Cuma kan maksudnya kan sebagai cewek kan kita, apalagi lu jam terbang tinggi ya Ki ya. Iya. Dia udah banyak pengalaman, udah banyak juga kecewa dan lain-lain. Pasti kan lu ada intuisi sendiri di mana lu ngerasa ini cowok bisa nggak ya sama gua gitu. Jujur, waktu aku salah satu penganut tipe pacaran yang gua nggak percaya pacaran sebentar. Gue pacaran lama biar tahu dulu kan seluk-beluk segala macamnya gitu. Itu. Tapi sama Hairi tuh gitu aja Om, yakin aja langsung. Jalan aja. Bahkan aku kan pernah 2 kali gagal kan ya. Bahkan yang terakhir yang kena kesini, udah bikin baju lamaran tuh. Karena rasa raguku tuh tinggi banget gitu. Nah tapi sama Hairi alhamdulillah banget kayak, kok gue nggak ragu ya sama orang ini. Nah itu. Aku ketemu dikenalan sama sahabat-sahabatnya. Apa yang diceritakan, sama apa yang sahabatnya ngomongin ke aku, keluarganya itu sama semua. Seperti? Sejalan, kayak misalnya emang, Kiki udah tahu Hairi itu dia no sex, no drugs. Before married. Nah, before married, iya dong gitu kan. Maksudnya kayak, saya itu perjaka ting-ting. Kayak, gue kan kayak, apa iya? Serius lu? Ki? Udah gue coba Om, tetap gak bisa, gak tembus. Serius lu Ki? Iya. Dan itu sahabat yang bilang, dia penganut prinsip. Ini. Ya Allah, aku awalnya ngira dia homo kali ya. Iya paham, gue paham. Tapi ternyata, maksudnya ya bukan karena homo, emang dia penganut prinsip yang tegas. Dan percaya nggak, bukan cuma Hairi loh, cowok Jaksel yang prinsip bahwa dia akan, dia nggak mau sex before married. Ada Oza Rangkuti. Oh iya. Iya, makanya aku percaya ternyata memang ada. Iya, cuma Oza kan tidak foto di Amsterdam gitu-gitu kan. Iya, abangnya kan, abangnya. Iya. Dia nggak dapat warisannya soalnya. Iya. Terus lu kaget ini orang begini. Tapi kalau sahabatnya ngomong kayak gitu, itu emang prinsip. Bahkan dia pernah diputusin sama cewek gara-gara nggak mau ngapa-ngapain tuh cewek. Ya ciuman oke lah ya gitu. Ciumannya juga enak sih Hairi itu. Yang lain bisa. Tapi ya udah suami. Iya, tapi emang dia prinsipnya itu dia nggak mau. Itu bikin lu kaget nih. Kaget. Pergaulan kita tak begitu masalahnya. Kamu aja kali Mas. Orang gue lagi karaoke di sebelah nih kayaknya. Oke, pokoknya intinya begitulah. Ini suatu hal yang baru ya. Iya, jadi maksud gini, kehidupan yang juga berbeda gitu. Ibarat kita, kalau aku termasuk kaum yang mendang-mending. Mendang-mending. Ya kan, kalau dia tuh, aku tuh baru nikah sama, yang ngasih tahu aku, merek apa tuh netizen. Oke. Ini ya, aku aja baru tahu harga jam waktu tuh 8 juta aku beli Apple Watch. Itu karena mantanku yang nyuruh. Ya daripada gitu, mendingan gue beli 300.000 sama aja.
Oh jadi aku termasuk yang kau mendang-mending begitu loh. Iya, gue ngerti. Jadi dia tuh kayak memberikan satu perspektif baru buat lu untuk belajar lagi gitu. Iya, nah kayak misalnya gini, aku lagi story kan, Iya. netizen bilang, ih kok Kiki pacarnya jamnya mahal banget tuh. Aku kan sampai lihat tuh, apaan sih itu mereknya, kata gue. Kagak bisa kebaca, kata gue. Jadi pas lagi makan, aku nyolong-nyolong gitu kan. Aku ketik di Google, anjir harganya satu rumah. Oh gitu, itu gitu. Jadi aku gak tahu kayak baju nih, kita kan taunya merek-merek di Kokas kan. Iya. Aku ngerasa udah keren banget tuh. Bisa beli gue ini mah gini. Gue lagi Kokas ada iya. Gue anak Kokas banget iya tuh. Kan? Iya kan? Iya. Kok dia nggak ada logo baju bersayap merek apa? Oh harganya segini satu baju. Oh kata gue baru tahu. Iya. Tapi barangnya branded ya. Tapi dia bukan branded yang ditonjolin gitu loh. Dia kecil-kecil logonya, dia nggak suka beli yang makanya yang gede-gede gitu. Jadi aku baru tahu. Dia bilang aku tuh nggak bisa pakai yang. Jadi yang cuman yang tahu ya orang yang tahu aja. Oh. Itu aku belajar dari dia. Jadi apa ya kayak low profile? Iya, low profile. Oke. Makanya aku bilang kan aku udah kebayangnya kayak wah tulisannya gede banget di sini Fendi. Iya. Jadi itu yang membuat lu melihat bahwa ini laki-laki sepertinya beda. Iya. Terus kemudian apa yang membuat lu ngerasa bahwa oh this is the right guy, sementara kalau dulu lu ada keraguan-raguan. Nih, ini mah bukan ini aku banget. buat teman-teman juga nih di luar kan memilih gitu. Dan yang aku salut sama dia ya Om ya, ini juga aku masih belajar banget sebagai seorang istri tuh kadang-kadang aku ngerasa kayak ya Allah yang aku kayaknya jauh banget dari kamu, tapi banyak hal positif yang dia bawa buat hidup aku. Dia salah satu orang yang nggak pernah ninggalin sholat. Oke. Either di pesawat. Oke. Ini gitu. contoh lah. Iya, jadi kayak aku bilang teh, wah jarang banget aku nemuin anak ya ibaratnya laki-laki muda. Ya menurut aku ganteng ya suami aku gitu. Maksudnya kayak ya berpenghasilan alhamdulillah, tapi sama agama tuh dia nggak ninggal. Tapi dia juga asik dibawa nongkrong. Iya. Gitu loh. Itu sulit ya, apalagi orang berada ibaratnya begitu. Oke, kalau yang dulu-dulu keraguan lu biasa di mana? Kan lu berapa kali mau nikah kan? Emang belum jodoh aja. Emang belum jodoh kalau sampai kemarin-kemarin. Aman nih ya jawabannya. Aman. Gitu. Kita tutup di situ apa? Saya perlu gali lebih jauh. Enggak usah di situ aja. Enggak usah ya. Kan kalau udah putus sudah baik-baik kan. Iya, enggak usah lah ya. Iya, dia juga udah aman lah hidupnya sekarang. Oke, menikahlah akhirnya. Suasana baru, kehidupan baru, keluarga baru. Yap. Dapat culture shock nggak? Dapat. Apa? Karena nih salah satu yang mendasar banget ya. Jadi kalau keluarga aku kan keluarga ngeriung. Ngeriung tuh selalu apa-apa tuh bareng-bareng. Oh, ngumpul. Ngumpul. Kayak kalau apa namanya? Kalau lebaran tuh biasanya ngumpul. Kalau dia kan tipikal keluarga ada keluarga kecilnya aja. Saya kayak lebaran tuh. Bisa aku 2 hari sama keluarga besar. Kalau dia pasti cabut, entah keluar kota, entah keluar negeri. Oh beda gaya. Beda gaya. Jadi kayak mamaku tuh yang kayak, teh lebaran besok mana? Ya ke Australia mah. Kemana teh? Korea mah. Mau jadi mochi. Kue mochi, Wak. Iya. Karena ikut keluarga suami kan, gitu. Agak beda taraf hidup beda banget. Biasa enggak, besok kemana teh ke Jati Asih gitu kan biasanya gitu. Ke tempat keluarga lain. Tapi gue ngelihat lu di pernikahan lu itu, gue tuh kaget loh. Gue ngelihat kayak Cinderella. Dari Upik Abu ya. Iya. Lu tahu dia tuh kayak orang yang diangkat derajatnya. Dia kan ditaruh di satu singgasana jadi ratu komedi Indonesia. Waduh. Cuma kan dari situ kan kayak Tuhan tuh sedang membawa lu ke satu titik lagi gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya lu hamil kan? Iya. Iya kan? Iya. Itu berapa bulan setelah pernikahan ya? Itu setahun. Setahun setelah pernikahan. Iya. Terus gue mendengar berita yang bikin gue miris tuh. Gue ada sedikit komen di situ. Iya. Itu gue dengar keguguran. Keguguran. Maaf ya. Iya. Tapi katanya apa bagaimana lah? Apa? Ada kista. Ada kista. Ada ya? kista. Jadi memang after 6 bulan menikah, aku sempat sakit. Pas cek rumah sakit, ternyata aku ada kista. Tapi kistanya kata dokter aman di luar rahim lah. Oke. Gitu. Jadi aku niatnya mau ngebersihin dulu kistaku. Oke. Mau bener lah mau berobat dulu. Ternyata Allah kasih aku hamil. Itu pun ketahuan pas aku lagi di London. Oh, sombong ya. Iya, baru gue mau puji aset.
Iya, oh jadi lu udah tahu lu ada kista, lu mau sembuhin dulu. Iya. Tiba-tiba hamil. Allah kasih rezeki hamil. Oke, senang lah. Iya, kita kontrol ke dokter, kata dokter masih aman. Apa karena nggak mengganggu si janin. Karena di luar. Tapi ternyata kayaknya karena aku juga kecapean dan segala macam, itu lagi pilpres kan, menuju pilpres kan Januari Februari itu. Oh iya, waktu-waktu itu ya. Iya, lagi aku lagi roasting Pak Anies Cak Imin, roasting Mas Gibran juga. Nah itu tuh kan aku juga lagi dihujat banyak orang. Iya. Itu kan yang pas aku declare kalau aku dukung Pak Prabowo kan, wow, gue sumpahin anak lu mirip sama Gibran. Alhamdulillah nggak jadi nggak jadi mirip kan? Ya kan nggak jadi mirip kan? Gue nggak ikut campur di sana. Mirip juga oke lah ya. Ya kalau mirip Bang Sobi aku kaget. Ada Gibran. Iya. Lanjut. Ya udah jadi, nah itu tuh stres. Karena bikin materi roasting, job alhamdulillah banyak kan. Berarti itu momen lu stressful ya? Iya. Aku sih nggak nyangka kalau aku stres, tapi dokter yang kasih tahu, Kiki, pelawak itu kalau sama petani nyangkul capean pelawak. Karena otak kamu nggak berhenti berpikir. Iya. Nah itu tuh yang, jadi bahkan kamu kurang tidur, kamu nggak nyadar karena kamu happy ngerjainnya kan. Iya. Gitu, ada kecapean, keluar flek, keguguran. Aku kaget banget kok karena. Umur berapa, Mam? 10 minggu. Shock tuh. Shock banget, dikuret kan. Karena 2 minggu sebelumnya kita masih cek, masih detak jantungnya masih bagus gitu-gitu kan. Sampai pas kita datang, nggak ada detak jantung itu kayak. Iya. Sampai 20 kali cek, aduh. Gue ngalamin kok, iya. Kayak nggak bisa diceritain lah ya. Iya. Pas depan dokter sih kita kayak bener-bener speechless gitu. Pas di mobil baru ambiar nangis berdua. Oh, suami nangis juga? Ya iyalah, nangis juga. Ya ibaratnya tuh kayak, ya udah setahun waktu yang cukup habis kita nikah dan kayaknya, Allah kasih waktu pas banget nih, setahun udah puas pacaran. Ini yang kita tunggu-tunggu, tapi ternyata cuma dikasih kesempatan 2,5 bulan gitu buat. Dan aku jadi nge-blame diriku saat itu kan. Lu menyalahin diri lu kenapa? Iyalah, karena aku terlalu capek. Aku terlalu memforsir diri aku. Jadi waktu aku ada gala premier film sampai jam 12 malam, aku nggak tidur, lanjut bikin materi roasting buat Mas Gibran. Aku nggak istirahat, aku nonton bulu tangkis apa. Jadi aku ngerasanya di luarnya aku sehat, tapi dalamnya ternyata iya. Dia nggak kuat. Karena gue nggak pernah lihat lu meneteskan air mata kayak gitu tuh, gue lihat tuh. Akhirnya pas itu bikin inilah. Karena banyak orang nanyain kan, kok udah segini kok nggak ada ininya mungkin pertanyaannya. Aku mau nggak mau ya udah, aku sama Khairi ngomong, aku juga izin sama dokterku, boleh nggak ini kita share biar jadi pengalaman juga buat banyak orang. Dan aku tuh kan kista aku tuh emang ternyata tuh ya karena aku dulu makannya jorok. Oh, karena itu? Ibaratnya aku makan junk food, seblak, bakso, dan itu tuh dalam, bukan yang sekali 2 kali ya, tapi seminggu tuh bisa 4 kali. Iya, lebih ke nggak punya duit sih memang sebenarnya ya. Kalau gue lihat kan biasanya kayak gitu, kayak cukupnya ini gitu ya, nggak bisa disalahin emang juga. Emang nggak bisa dihilangin itu jiwa-jiwa Miss Queen ya kan. Itu yang membuat lu, membuat lu terpukul ya. Iya. Oke. Sekarang gini, kan lu nampilin sisi lu yang lemah lah ibaratnya kan. Itu kan jarang ya maksudnya ya. Membantu nggak? Iya, karena pas aku baca komen support orang kayak, Kak Kiki aku pernah, Kak Kiki aku juga diangkat. Karena yang bikin aku down sebenarnya bukan pas kegugurannya, pas kista dan ovarium kiriku diangkat. Iya itu yang bikin gue miris. Ovarium itu berarti yang bagian sini. Kanan kiri kan ada 2 kan? Iya, yang begitu kan? Yang begitu, iya. Nah itu yang satu udah diangkat. Iya, itu gue langsung ngilu tuh pas gue baca tuh. Betul, karena itu kan kayak apa ya? Itu kayak hartanya wanita. Iya, itu kan penghasil telur ya. Iya. Berarti sebelah sini pabriknya keangkat. Tinggal 1 doang. Iya. Membuat lu khawatir. Betul, dan itu pasti mental aku udah kena banget. Aduh, sorry tuh, hear that deh. Saat itu gitu, jadi bener-bener emang kayak bisa nggak ya? Karena kan aku salah satu perempuan yang pengen punya anak. Gitu kan, jadi kayak itu kan jadi pasti sesuatu yang harus aku jaga. Dan usia kan. Iya, sekarang udah 30 kan, jadi kayak aduh. Tapi akhirnya banyak yang nguatin banget tuh. Kak, aku juga diangkat tinggal 1 tapi bisa. Teman aku nih tinggal 1 bisa 4 anak. Gitu, dan dokter juga ngecek terus, dokter aku yang sekarang the best banget. Dicek sel telur aku bagus. Jadi dia yang nguatin juga kayak, nih kita cek tuh salurannya bagus. Jadi nggak usah khawatir. Cuma kalau misalnya salah satu diangkat berkurang sel telur ya? Ya karena produksinya harus kanan kiri kan. Iya cuma 1 doang ya. Tapi kalau memang banyak aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan kalau kualitas sel telurnya bagus, besar-besar tetap bisa jadi. Amin. Gitu, amin. Makanya nih lagi kita usahakan. Kita doakan setelah lu pulang dari sini lu hamil. Amin ya Allah. Amin. Lu pasti banyak dapat hikmat ya? Banyak banget Om. Pelajaran akhirnya yang kayak, akhirnya aku jadi kenalin diri aku sendiri.
jadi sayang sama diriku sendiri. Selama ini aku kayak, oh iya ya, investasi gue cuma badan gue. Gue pakai dia kerja setiap hari, tapi gue nggak lihat kesehatan dan asupan yang bagus buat dia tuh nggak gue perlu. Gue makan semau-maunya gue aja, tanpa mikirin kebutuhan yang bagus tuh apa. Yang kedua, aku sama suamiku jadi bondingnya gede banget. Selama ini kayak udah siang, jangan capek-capek kerja. Ya nggak bisa, yang tanggunganku gede. Gitu, kalau misalnya aku cuma mikirin keluarga kita dari kamu udah lebih dari cukup tuh. Gitu kan. Tapi kan ini keluarga aku juga ibaratnya gitu kan, adik-adikku gitu yang, dan aku orangnya nggak bisa diem. Nah sekarang tuh aku lebih dengar kata-kata suamiku akhirnya. Kalau dia bilang ini boleh nggak? Jangan Yanti, kan usah kamu kalau kecapean kayak gitu. Jadi aku lebih dengar kata dia gitu. Paham gue. Oh berarti di awal pernikahan mencocokkan karakter dulu ya. Iya. Lu alpha? Alpha woman. Iya. Dia orangnya lebih kemana tuh? Apa ya kalau dia tuh ya? Kalau aku lihat sih passing juga sih Om. Kalau aku yang kalau dia tuh yang santai aja. Oh, nah itu tuh bagus banget jadinya. Iya. Tapi lu awalnya nggak mau ngikutin ritme dia juga ya? Lu ngelawan mulu. Bahkan aku paksa ikutin ritme aku. Kasihan kadang-kadang kan. Iya. Ayo bikin konten dulu gitu. Iya. Kadang-kadang ditarik-tarik sampai celananya kedodoran ya. Tadi ya. Ayo, bikin lagi. Paham gue. Oh ini bagus sih sebenarnya. Udah jadi itu hikmahnya sih. Wah, gila, gue bersyukur banget lu menemukan pasangan. Iya. Tapi gue lihat Kiki tuh memang punya apa ya, a very big heart. Dia selalu melihat segala sesuatu itu dengan hatinya yang besar. Itu kadang-kadang gampang dimanfaatkan ya. Mungkin Om aku tapi jarang bisa ngeliat itu, biasanya orang-orang sekitar yang ngeliat. Ada nggak beberapa orang dalam hidup lu yang mulai lu filter akhirnya dengan hidup baru lu gitu? Pasti ada ya. Iya. Pasti ada kan circle pertemanan kayak gitu. Tapi lebih aku yang narik diri. Iya, lu yang narik diri. Kayaknya nggak cocok nih aku di circle ini. Kalau sama artis-artis lu nggak masuk circle? Ya akhirnya kesari sendiri sih, jadi kayak pas kita coba tuh nongkrong, ketemu, pas kan gitu kan ya, diajak nongkrong ayo gitu, tapi pas aduh kayaknya nggak masuk nih, daripada aku maksain diri, aku jadi orang lain, dengan nggak usah lah gitu. Percaya nggak aku masih beli baju harga 75.000 di online shop. Dengan sekarang lu begini ya? Iya. Ini 75.000 nih? Kalau ini apa ini ya? Enggak deh kayaknya. Enggak lah ya, tapi lu masih bisa nih belanja iya. Dan nggak malu gitu. Enggak, bahkan banyak orang nanya, "Kak, linknya di mana tuh, spill dong." Aku kasih tahu, nih harga segini. Bahkan asisten-asistenku, "Teh itu bagus teh, berapa teh?" 125.000. "Mau dong teh linknya." Gitu. Jadi aku lu nggak kepengen hidup glamor gitu. Sesekali ada waktunya kita punya beberapa barang-barang yang kita pakai di acara-acara tertentu. Tapi kayaknya aku lagi nggak, maksudnya untuk menjaga nama baik suami juga. Iya. Dibeliin suami ada tas, ada ini, ada sepatu. Tapi kayaknya untuk hal sehari-hari, kayaknya nggak usah deh. Lu tuh masih melihat bahwa diri lu tuh dengan akar lu itu tidak boleh sampai akhirnya kehilangan dalam perjalanan diri lu. Iya, aku tuh nggak bisa jadi orang lain. Dan kayaknya itu juga yang suami aku suka dari aku jadinya. Karena dia bilang gini, "Apa sih yang bikin kamu milih aku?" Sebentar gue tau mantannya cakep-cakep banget Om. Pastilah, berduit ya, Pak. Mantannya nih ya, ibaratnya kalau kita lihat Nagita Slavina yang foto depan Eiffel megang Hermes. Iya. Gitu mantannya. Iya. Ada yang jaksa. Tapi kenapa dia milih lu ya? Kan aku tanya dulu nih, kenapa kamu gak jadi putus mereka tuh baru PDKT lepas? Aku gampang ilfil orangnya. Kalau sama gue gak ilfil gitu. Iya. Kenapa? Kalau kata dia, soalnya kamu apa adanya kamu. Kalau banyak cewek-cewek yang aku kenal tuh, dia tuh depan aku jadi sok-sok jadi orang lain, padahal aku tahu dia aslinya nggak begitu. Oh, jadi ilfil. Jadi kayak ngapain sih lu harus dipaksain? Paham gue. Ini pembelajaran buat cewek-cewek juga. Iya. Kadang-kadang kita berpikir, cewek-cewek berpikir kalau misalnya dia seperti ini, maka cowok-cowok itu akan mau sama dia. Awalnya doang biasanya. Tapi kalau ke belakangnya, biasanya semua cowok akan mencari cewek yang apa adanya aja. Ya kan? Karena kan mereka ingin cari orang untuk hidup panjang bareng ya. Iya. Kalau misalnya jadi-jadian gitu kan. Sebenarnya sama kayak Bang Densu. Lihat mantan-mantannya kan? Nggak usah dibahas ya. Saya tahu ya. Ci Olive yang apa adanya banget kan? Dia ada apanya sih sebenarnya? Iya. Ci Olive tuh orang kaya sebenarnya. Tahu di belakang dia aja. Siapa? Tahu aku. Kalau yang itu lu berani roasting nggak? Berani lah. Juragan jalan tol. Pemerintah aja ngutang sama dia kan. Masuk. Gue mau nanya dulu. Setelah sukses ya, barang termahal yang lu pernah beli apa akhirnya? Gue penasaran. Mobil paling ya. Oh, mobil ya? Mobil. Barang termahal yang lu bisa beli mobil ya? Oke. Bangga gak lu sama diri lu? Ya gitu? Bangga lah.
Mana bisa kita kepikiran sih bisa beli mobil gitu kan. Gue aja bangga lihat lu, Ki. Alhamdulillah. Anjing lu dari artis pansos tau nggak? Pas gue lihat di awal yang video-video sama cowok ganteng dicium-cium. Mereka cium aku dulu. Mana pernah aku nyium duluan. Iya. Gak jelek aku gak murahan nih. Iya. Baru aku bales. Kan gak enak masa orang nyium gak aku bales kan kasihan. Tapi gue suka Kiki lah dengan apa adanya. Gue pikir lu banyak berubah loh, Ki. Ternyata no, I'm wrong. Cuma berubah mah paling ini kan, perawatan kan. Iya. Tapi enak ya, cuma agak belang ya kaki sama mukanya.